Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada, saat ini kalian bertemu dengan saya, Bapak Muhammad Munji. Saya mengampu pelajaran SKI. Nah, pada pertemuan yang pertama ini saya akan menyampaikan sebuah kuliah umum kepada kalian semuanya. Kenapa kuliah umum? Kuliah itu kan hanya ada di kampus. Kenapa saya akan memberikan sebuah kuliah kepada kalian? Itulah ya, karena saya anggap kalian itu adalah mahasiswa. Ya, walaupun hanya anggapan saya, tapi saya rasa itu adalah penilaian yang tepat. Kenapa? Ya, kalian itu sekarang menjadi siswa yang luar biasa, menjalani pendidikan di era yang luar biasa. Kalian itu tidak seperti siswa pada umumnya. Kalian itu lebih dari itu, menjalani pendidikan di era yang serba digital ya. Mahasiswa yang biasa-biasa saja itu bisa dikalahkan oleh kalian. Oleh karena itu kalian itu levelnya saya anggap sudah bisa mencapai mahasiswa. Oleh karena itu saya akan memberikan sebuah kuliah umum pada kalian yang saya beri judul Sekolah Rasa Kuliah. Sekolah rasa kuliah, memang betul ini sekolah ini rasanya ini benar-benar seperti kuliah. Kalau kalian belum pernah kuliah ya kan, saya sudah pernah merasakan. Dan saya anggap ya kuliah itu mirip-mirip seperti yang kalian alami saat ini. Nah, bagaimana penjelasannya sekolah rasa kuliah itu? Jadi saya akan berikan gambaran dulu ya kepada kalian. Kuliah itu seperti apa sih? Kenapa sekolah ini bisa disebut terasa seperti kuliah? Saya kasih penjelasan kepada kalian bahwa mahasiswa itu memiliki independensi yang luar biasa, memiliki kemandirian yang luar biasa mahasiswa itu. Jadi dia itu mau berprestasi ataupun mau apa itu namanya, delodor itu bahasa mana itu? Artinya dia itu prestasinya sangat-sangat jeblok gitulah ya. Itu tergantung dia sendiri, tergantung kalian sendiri. Nah, mahasiswa itu ketika kuliah itu kan dikasih waktu yang S1 khususnya ya, minimal 4 tahun maksimal 7 tahun ya, jadi dia dikasih waktu maksimal 7 tahun untuk menyelesaikan kuliah. Jadi aturan di kampus itu mahasiswa itu misalnya begini, saya kasih contoh. Dalam satu semester dia itu harus menyelesaikan 12 pelajaran ya, 12 pelajaran 10 tambah 2. Satu semester itu harus menyelesaikan 12 pelajaran. Nah, ketika semester 1 dia itu menyelesaikan 12 pelajaran. Nanti di semester yang kedua, ya semester berikutnya, itu tergantung sekali sama semester 1 ini. Ketika semester 1, ya semester 1 tadi dia itu memperoleh nilai yang baik atau amat baik, maka di semester 2, di semester berikutnya, dia itu bisa mengambil 12 pelajaran lagi. Bahkan bisa lebih. Tapi kalau di semester 1 itu nilainya kok jelek, ada yang C, ada yang D, bahkan E ya. Kalau D sama E itu nggak lulus dia, berarti nanti dia harus mengulang mata kuliah itu, mata pelajaran itu di semester berikutnya. Nah, kalau di semester 1 tadi nilainya itu ada yang jelek-jelek, maka nanti di semester berikutnya, semester 2 tadi, dia itu nggak bisa ngambil 12 pelajaran lagi. Ya, dikurangi dia. Dikurangi, misalnya hanya boleh ngambil 11 atau 10 gitu kan. Akhirnya di semester 2 dia kan kekurangan pelajaran. Jadi utang, dia punya utang pelajaran. Nah, semester 2 itu sudah punya utang misalnya 2 pelajaran. Nah, nanti semester 3 itu pun tergantung dari semester 2-nya lagi. Kalau di semester 2 itu ada yang nilainya jelek-jelek lagi, ada yang nggak lulus lagi, ya sudah otomatis dia itu semester 3-nya kurang lagi, hanya bisa ngambil 10 lagi atau 9 lagi. Nah, kalau beberapa semester itu dia punya utang pelajaran, berarti kan dia nanti harus nyarutang. Harus disarutang itu pelajarannya. Nah, 4 tahun itu kan harusnya sudah selesai, tapi karena dia punya utang pelajaran diselesaikan di tahun kelima. Tahun kelima kok utangnya belum lunas, masih ada pelajaran yang belum selesai lagi. Tahun ke-6 masih kurang lagi, tahun ke-7. Kalau tahun ke-7 itu dia
nggak selesai juga, itu di DO atau drop out alias dikeluarkan. Nah itu, jadi mahasiswa itu seperti itu, maksimal 7 tahun, minimal 4 tahun. Tapi sebenarnya ada mahasiswa yang prestasinya lebih ya. Kalau dia itu prestasinya memang luar biasa, dia itu punya semangat belajar yang luar biasa, dia itu bisa lebih cepat, bahkan nggak sampai 4 tahun, 3,5 tahun, 3,5 tahun dia bisa selesai. Caranya bagaimana? Caranya dia itu tadi semester 1 12 pelajaran ya. Kok misalnya nilainya A semuanya dari 12 pelajaran itu, maka di semester 2-nya dia itu bisa nabung. Harusnya dia ngambil normalnya 12 pelajaran, dia bisa ngambil 14 pelajaran. Berarti dia nabung 2 pelajaran. Nanti di semester 3, ya kalau misalnya semester 2-nya tadi juga bagus lagi semuanya, di semester 3-nya nanti nabung lagi. Nah, kalau pelajaran di tahun ketiga, keempat sudah ditabungi di tahun kedua, di tahun ke-1, itu kan akhirnya kan nggak sampai 4 tahun, sudah diambil duluan kan tadi kan. Maka 3,5 tahun itu dia bisa selesai, bisa lulus. Maka itu mahasiswa yang luar biasa, bisa menyelesaikan kuliahnya lebih cepat dari yang lain. Kalau dia bisa selesai lebih cepat, kan dia punya keuntungan waktu terutama. Dia sudah lulus, temannya masih berkutat dengan tugas-tugas di kampusnya, dia sudah bekerja. Ya, kalau misalnya seperti kemarin atau saat ini ada pendaftaran PNS gitu ya. Kalau yang belum lulus, belum dapat ijazah, dia belum bisa daftar. Tapi kalau yang sudah lulus, dia bisa daftar. Nah, misalnya dia lulus tes CPNS, dia akhirnya sudah menjadi PNS, sementara temannya masih kuliah, akan beda jauh ya, beda jauh. Itulah mahasiswa yang memiliki prestasi itu seperti itu. Kalau dia dalam hatinya itu betul-betul memiliki keinginan kuat, dia akan meraih prestasi seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian itu kan siswa madrasah. Kalian itu tidak mungkin bisa menyelesaikan waktu secara lebih cepat atau lebih lambat. Kalian itu sudah dicatat 3 tahun di sini ya. Jadi mau tidak mau nanti kalian akan lulus. Ya kecuali kalau yang tidak lulus, naudzubillah, insya Allah nggak ada ya lulus semuanya. Nah, kalian kan tidak bisa menyelesaikan sekolah ini lebih cepat. Lalu seperti apa rasa kuliahnya di sekolah ini? Dalam hal prestasi ya, dalam hal prestasi. Perhatikan, di era corona seperti ini, di era pandemi seperti ini ya, kan hambatannya luar biasa besar. Kalian susah bertemu dengan guru. Kalian pelajaran itu enggak dibimbing langsung oleh guru. Maksudnya kalau di kelas itu kan kalian langsung lihat guru menjelaskan. Kalau sekarang kalian paling hanya melalui Zoom, melalui YouTube gitu kan. Itu kan ada kendala di situ. Nah, tapi bagi kalian yang memang punya kemauan belajar ya, punya kemauan kuat untuk berprestasi, kalian itu bisa melakukan banyak hal. Ya, bisa melakukan sesuatu yang di atas rata-rata. Kalian itu sekarang punya kemandirian yang luar biasa, seperti mahasiswa tadi. Mahasiswa kan punya independensi, punya kemandirian yang luar biasa. Kalian itu sekarang sama. Siapa di antara kalian yang punya keinginan kuat, maka kalian akan bisa melakukan itu. Kalian itu kalau sekarang pelajaran gak paham, terus kalian mau menemui guru, ya menemui guru, kalian mau calling dulu dengan gurunya. Pak, Bu, saya kepengen ketemu, saya ingin minta penjelasan pelajaran ini, saya belum paham. Kalian datang ke sekolah misalnya janjian, atau datang ke rumahnya Bapak Ibu guru, atau mungkin kalau guru di Satu Sragen ini karena ini PPKM darurat ya, mungkin nggak bisa ketemu, di wilayah sekitar kalian lah, di rumah, di desa kalian kan saya rasa ada lah ya guru-guru di sekolah manapun di dekat tempat tinggal kalian. Saya kira kalau kalian mau minta tolong pada beliau akan dilayani. Misalnya ada guru matematika, guru fisika atau guru apapun, kalian tahu atau kenal, tidak kenal, tapi kalian misalnya mau datang minta bantuan ya, misalnya hanya sekedar untuk menanyakan soal, itu saya rasa kalian pasti akan dibantu. Atau misalnya melalui YouTube, ya melalui YouTube kan sekarang banyak materi pelajaran yang di-share di YouTube. Kalian punya kuota banyak itu ya, misalnya benar-benar digunakan untuk maksimal seperti itu untuk nyari informasi pelajaran. Saya rasa kalian akan mendapatkan materi yang lebih dari yang lain, ya. Karena ada beberapa siswa yang dia itu punya banyak
kuota tapi dihabiskan untuk, ya kalaupun nonton YouTube itu nonton apalah yang nggak penting gitu, nonton hiburan apa gitu. Ya hiburan itu sesekali perlu, boleh, nggak apa-apa untuk refresh pikiran. Tapi kalau setiap hari nonton nih hiburan terus, kapan pelajarannya? Dia nggak akan dapat apa-apa sementara kuotanya habis. Oleh karena itu kalian itu bisa yang punya semangat belajar yang tinggi tadi, kalian itu akan bisa mendapatkan yang lebih. Ya kembali ke tadi, sekolah rasa kuliah. Kalian itu seperti mahasiswa punya kemandirian yang sangat luar biasa. Ketika kalian di sekolah, ya di sekolah itu kan kalian itu belajarnya kan banyak yang dalam tanda kutip terpaksa. Ya. Artinya mau tidak mau gitu loh. Karena kalian datang ke madrasah, di dalam kelas dikasih pelajaran sama guru, kalian kan mau nggak mau kan harus mengikuti pelajaran. Kalau misalnya kondisi kalian itu lagi malas belajar, kan di dalam kelas kalian ya paling hanya memperhatikannya juga kurang gitu kan. Tapi di era seperti ini, di zaman sekarang ini ya, kalian itu tidak ada yang memaksa, ya, tidak ada yang memaksa kalian di dalam kelas, tidak ada yang marahi kalian kalau tidur. Maka ketika kalian berprestasi itu berarti memang betul-betul dari kemauan kalian sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Kalian itu punya kemandirian yang sangat kuat tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, itulah rasa kuliahnya itu di situ. Kalian itu punya kemandirian. Siapa yang dia mau maju, siapa dia yang mau belajar giat, siapa yang dia mau bergerak mencari, ya berinovasi, berkreasi, dia akan bisa mencapai sesuatu yang lebih dari yang lain. Dan sebaliknya juga bagi kalian yang mau bermalas-malasan, ya, yang kalian itu pelajarannya hanya sekedar mengikuti melalui WA, hanya sekedar melalui Zoom, ya, yang hanya sekali dua kali itu, kalian ya sudah, kalian akan hasilnya benar-benar ya jeblok tadi ya. Jadi kalau kalian punya kemauan kuat, kalian itu bisa berprestasi lebih dari prestasinya siswa di era normal. Kalau siswa di era normal tadi kan banyak yang dipaksa ya, karena tadi di dalam kelas mau tidak mau dia harus belajar. Tapi kalau di era sekarang, kalau kalian itu memang mau belajar berarti betul-betul kemauan sendiri, maka kalian akan mencapai prestasi yang lebih, ya lebih dari siswa normal. Tapi sebaliknya, kalau kalian tidak mau belajar, ya kalian sangat bebas sekarang. Kalau kalian di rumah jam pelajaran terus tidur, kan nggak ada yang marahi, paling-paling orang tua kalian ya. Kalau di sekolahan kan kalian nggak bisa ya. Nah sekarang di rumah kalian main, tidur, kemudian nggak mengikuti pelajaran, itu kan sedikit sekali kontrolnya. Ya sudah, kalian itu akan nyungsep, bahasa ininya, prestasi kalian akan nyungsep. Kalian hanya akan mendapatkan sedikit sekali. Oleh karena itu saya meminta kepada kalian, bagi kalian yang memang betul-betul punya motivasi ekstra, motivasi kuat untuk berprestasi, kalian sekarang saatnya, ya sekarang saatnya. Kalian tidak ada yang memaksa kalian bisa bergerak sendiri, kalian bisa berinovasi sendiri, berkreasi sendiri, bergerak sendiri untuk mencapai prestasi yang lebih dari biasanya, lebih dari rata-rata. Ya, jangan yang sebaliknya tadi, ya, yang dia malas-malasan, jangan seperti itu. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan sekolah rasa kuliah. Jadi pada intinya ada di kemandirian. Kalian sekarang tidak ada yang memaksa, kalian itu betul-betul bebas ya. Maka kalau namanya orang bebas itu ya dia kalau mau melejit sangat melejit, kalau dia mau nyungsep ya nyungsep sangat nyungsep. Karena kalian itu yang menentukan diri kalian sendiri. Oleh karena itu tentukan dari sekarang, pilih yang melejit atau pilih yang nyungsep. Saya kira kalau kalian manusia yang waras, pengen yang melejit. So jangan sia-siakan kuota yang ada, gunakan untuk mempelajari, untuk menambah pengetahuan, untuk memperdalam materi-materi yang kalian belum paham. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kalian. Terima kasih. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.